Good morning Maranatha kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Kita kembali lagi bertemu dalam Good Morning Maranatha untuk renungan yang akan kita jadikan landasan sebelum kita beraktivitas di tempat kita masing-masing. Sebelumnya saya ajak seluruhnya kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, terima kasih kembali di pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, di ladang pelayanan-Mu di Universitas Kristen Maranatha untuk kembali boleh berkumpul, melakukan aktivitas kami dan melayani mahasiswa-mahasiswi yang ada di tempat ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mohon tuntunan daripada-Mu untuk kami boleh merenungkan sejenak sebagian dari firman-Mu yang akan jadi landasan buat kami dalam beraktivitas dari pagi ini sampai sore hari nanti. Kami menyerahkan waktu kami dalam membaca dan mendengarkan renungan ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami alaskan doa ini hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh saudara-saudari, mari kita buka buku pelita Maranatha kita masing-masing, atau bagi yang tidak memilikinya, mari kita sama-sama menyimak renungan yang akan saya bacakan pada hari ini Selasa 9 Juli 2024. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu integritas. Bahan Alkitabnya terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 12. Dengan nats diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 12 yang berkata, "Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman." Mari kita sama-sama mendengarkan renungannya. I swear by the moon and the star in the sky, and I swear like the shadow that's by your side. Lirik tersebut mungkin tidak asing di telinga kita. Dari sisi romantisme, pendengarnya akan terhanyut dengan kegombalan sang pelantun lagu. Dilihat dari sisi religi, lagu tersebut bertentangan dengan isi Alkitab, di mana penulis lagu mengucapkan sumpah demi benda-benda di langit. Sebetulnya, apakah orang Kristen boleh bersumpah? Alkitab sudah menuliskan dengan jelas, tidak perlu bersumpah jika memang harus mengatakan ya ataupun tidak. Disitulah integritas kita berada. Jika kita mengatakan ya untuk sesuatu yang tidak kita lakukan, atau mengatakan tidak untuk sesuatu yang kita lakukan, sama saja dengan berbohong. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 16 dituliskan juga, "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tuhan tidak menghendaki umatnya berbohong atau bersumpah demi ciptaannya." Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini juga menegaskan kembali untuk mengatakan yang sebenarnya agar tidak dihukum. Seperti ikan busuk yang disembunyikan, lama-kelamaan kebohongan akan tercium. Sebagai Civitas Maranatha, sudah selayaknya kita menjunjung tinggi nilai-nilai hidup Kristiani dengan mengedepankan integrity, care, dan excellence. Refleksi kita, integritas akan terlihat dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Sedikit pertanyaan pendalaman. Seandainya orang tetap tidak percaya pada apa yang kita katakan, walau kita sudah mengatakan ya atau tidak, apa yang harus kita lakukan? Amin. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih ya Bapa untuk perkenanan-Mu kepada kami semua di tempat kami sekarang berada, untuk boleh duduk mendengarkan
dan merenungkan dari renungan yang sudah kami dengarkan sesaat tadi. Terima kasih juga Engkau telah mengizinkan kami membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan ini benar-benar jadi panduan kami dalam kami bekerja di rumah-Mu ini, di Universitas Kristen Maranatha, dalam melayani anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Maranatha. Talenta-talenta yang kami punyai, biarlah Engkau berkati sehingga bisa menjadi berkat untuk mereka semua. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan kiranya ikut campur juga dalam pekerjaan yang akan kami lakukan dari awal hingga pada akhirnya. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para pimpinan kami dari yayasan, rektorat, dekan, kaprodi, juga kami sebagai karyawan ataupun sebagai outsourcing. Biarlah bagian demi bagian yang kami duduki sekarang ini, Tuhan berikan kami berkat untuk kami boleh melayani anak-anak kami, melayani sesama kami, juga terlebih menjadi berkat juga untuk orang-orang di sekitar Universitas Kristen Maranatha. Sebelum kami melakukan aktivitas ini, biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang mengarahkan kami, sehingga apa yang kami lakukan di tempat kami saat sekarang ini, semuanya boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama membaca dan mendengarkan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Bersama saya Andre, salam integrity, care, excellence. Tuhan Yesus memberkati.